Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihiyati ila yaumiddin, amma ba'du. Kalau kita membahas tentang hukum, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hukum syariat. Yang kedua adalah hukum ijtihad yang biasanya disebut fikih. Hukum syariat itu kalau teks dalilnya sudah sharih menjelaskan apakah wujudnya wajib atau mungkin sunnah atau mungkin mubah atau mungkin haram atau mungkin makruh. Jadi teksnya itu sudah jelas. Ada yang memang tidak jelas tapi sudah berkonotasi wajib. Misalnya adanya redaksi mal'unun, terkutuklah misalnya begitu. Dikutuklah orang yang berbuat ini dan ini, misalnya begitu. Ini konotasinya bukan lagi makruh, tetapi menjurus kepada kewajiban. Kita ditanya apa hukumnya sholat Jumu'ah, teksnya tegas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'ah. Nah, karena teksnya itu sudah sharih, sudah jelas, sudah tegas, maka istimbat hukumnya, fikihnya, maka dinamakan hukum syar'i. Ulama pasti sepakat hukumnya adalah wajib. Ada pertanyaan, apa hukumnya puasa Ramadan? Teksnya Al-Qur'annya sudah tegas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka ijma' ulama bahwa hukum puasa Ramadan itu adalah apa? Wajib. Ini namanya hukum syariah. Berbeda kalau teksnya itu tidak jelas. Misalnya kita membahas hukum kurban, tidak ditemukan teks yang jelas, maka kajian hukumnya itu namanya wilayah ijtihadiyah, yang biasanya disebut fikih. Berijtihad, berupaya memahami kehendak Allah, kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan sahibus syariah itu wajib atau sunnah atau yang lain? Dan supaya diketahui
pada wilayah hukum syariat itu sudah tidak ada problem. Tetapi ketika masuk kepada ranah hukum ijtihad, pasti terjadi perbedaan pendapat. Itu sudah pasti, sudah. Maka terkejut kalau saya membaca SMS, hukum itu sudah berbeda 1000 tahun yang lalu. Sudah tidak usah dibahas, ya sudah. Kalau gitu kita tidak usah bahas, tinggal menjelaskan yang wajib dalilnya ini, yang sunnah dalilnya ini, ya terserah Anda, sudah. Padahal mestinya apalagi kerjaan tarjih berupaya untuk mencari yang paling kuat untuk dihadiahkan kepada umat. Jadi bukan berarti tidak perlu dibahas lagi, sudah khilafiyah sejak 1000 tahun yang lalu. Nah, ya sudah. Kalau nggak dibahas lagi ya nggak usah. Gitu. Jadi itu ceritanya. Maka terkait kajian hukum kurban, kita belum pernah mendapatkan hadis yang sahih, ayat yang sahih yang menunjukkan hukumnya itu apakah wajib atau sunnah. Oleh karena tidak ditemukan hadis yang sahih, tidak ditemukan hadis yang gamblang, yang jelas tentang status hukumnya, ya mau tidak mau kita coba kira-kira dalam kasus seperti ini ulama itu berbeda menjadi berapa pendapat. Nah, kita upayakan setiap pendapat itu pasti punya alasan. Tidak mungkinlah orang alim menentukan sebuah hukum tanpa sumber hukum. Nah, kita coba menggunakan fikih muqaron, fikih perbandingan. Kira-kira dalil yang pertama itu kayak apa? Dalil yang kedua itu kayak apa? Siapa tahu kita dapatkan nanti pendapat yang argumentasinya lebih valid, lebih kuat dan lain sebagainya. Kebiasaan saya selalu begitu. Ini ada dua pendapat. Misalnya ada yang kelompok mengatakan kurban udhiyah itu hukumnya wajib. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam hampir semua tulisan saya tidak menunjukkan ini pendapatnya siapa. Karena yang dipentingkan bukan pendapatnya siapa, tapi dalil yang dipakai itu gimana gitu. Sebab kalau saya mencoba ini pendapatnya fulan, imam fulan, khawatir masih ada di antara kita yang terlalu fanatik, bahkan ada di antara kita yang terlalu a priori, sehingga yang fanatik sudah merasa pendapat gurunya yang paling benar. Lah yang a priori tidak mau membaca karena itu dianggap bukan pendapat gurunya. Itu ceritanya hampir pada tulisan saya tidak menunjukkan ini pendapat Imam A, B, C, tidak. Tapi yang kita perlukan, kata Ali bin Abi Thalib, unduru makila wala tanduru man qala. Coba perhatikan apa yang dituturkannya, diucapkannya, dalil-dalil yang diketengahkannya. Jangan melihat
siapa yang mempunyai pendapat itu, siapa yang mengucapkannya. Khawatir kurang kita ini mestinya menjadi outsider, nanti jangan-jangan menjadi insider. Terkejut kalau ada orang alim itu tidak berani loncat pagar gitu loh. Mohon maaf, misalnya ada kita ini tokoh Muhammadiyah nggak berani loncat HPT gitu. Seakan-akan HPT itu sudah final yang terbaik, sehingga kalau kita melangkahi HPT kira-kira apa kira kualat apa gitu misalnya. Ya mohon maaf, HPT itu adalah yang terbaik saat dimusyawarahkan dan tidak menutup kemungkinan untuk selalu mengadakan tajdid, penyesuaian dan lain sebagainya. Saya lagi mengumpulkan qaul qadim dan qaul jadid di HPT itu. Saya khawatir nanti Bapak membaca di HPT yang qaul qadim lupa terhadap qaul jadidnya gitu. Mau kasih contoh di antaranya, wanita yang hamil karena zina menurut qaul qadimnya di kajian Muhammadiyah hanya laki-laki yang menzinai yang boleh mengawini wanita itu. Ya tentu dalilnya sahih, alhamdulillah, dari Rufaiwi itu kita tidak sanksikan. Tapi pada akhirnya ada qaul jadid. Nah, gitu. Qaul jadidnya apa? Tidak peduli yang menzinai dan tidak menzinai boleh mengawini wanita yang hamil karena zina. Itulah proses gitu. Jangan-jangan kita hanya membaca HPT yang pertama, lupa terhadap HPT yang kedua. Ini salah satu contoh bagaimana yang namanya taswib itu dulu ada, kemudian tidak ada, dikaji lagi masih tanda tanya, belum tuntas. Misalnya begitu. Sedang saya himpun, dulu dilarang menempelkan gambar pahlawan, kemudian fatwa berikutnya malah dianjurkan menempelkan gambar para pahlawan. Ya mudah-mudahan dengan sikap seperti itu tidak ada istilah final di dalam mengkaji, terus mengkaji, siapa tahu kita nanti dapatkan yang lebih baik. Apa dalil yang mereka mengatakan bahwa kurban udhiyah itu wajib? Firman Allah, fasolli li rabbika wanhar. Wanhar ini salah satu pemaknanya dan sembelihlah kurban. Karena ini ada wujudnya amr, kata kerja perintah, ada kaidah yang digunakan. Asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau mindset berpikirnya begitu, apa layak kita menyalahkan? Nggak berani. Oh, yang mewajibkan itu punya dalil dari Quran, perintah Allah agar kita menyembelih kurban. Lah asal perintah ini diyakini menurut kaidah, ini kaidah bukan hadis. Asal perintah itu hukumnya wajib. Sehingga mencoba menyimpulkan hukum kurban udhiyah itu adalah
wajib. Kemudian ditemukan saya mendapatkan ada 7 dalil. Jadi merangkum dari sekian pendapat ulama itu. Dari sekian banyak referensi itu ketemu ada 7 dalil. Tapi biasanya yang ditulis entah di selebaran, entah di makalah itu hanya 2 dalil. Ditambah dalil yang kedua adalah hadisnya Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man barang siapa kana adalah lahu memiliki kemampuan, kelonggaran, kekayaan, walam yudhi, tapi dia tidak mau menyembelih udhiyah, kurban apa? Udhiyah, karena yang kita bahas bukan hadyu. Kalau hadyu sudah jelas dalilnya. Fala, maka jangan yakrobanna, ini ada nun takkidnya. Maka kalau kita terjemahkan mungkin jangan sekali-kali, nah begitu, mendekati musolana, tempat sholat kami. Ini sindiran yang luar biasa. Kok ada ya umat ini mampu tapi tidak mau menyembelih kurban. Apa artinya kalian dekat-dekat ikut sholat bersama kami, kalian mampu tapi kalian tidak menyembelih kurban. Maka kalau disindir seperti ini, telinganya ndak merah, nemen gitu. Nah, karena disindir habis-habisan, ini mendukung ayat kalau gitu perintah itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian ada dalil yang ketiga, kayaknya kurang apa ya, kurang nges gitu loh itu. Jadi ada hadis dari Mikhnab bin Sulaim, qala kunna, dulu kami wukuf, duduk-duduk indah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, di Arafah. Faqala, seraya Rasul bersabda, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, ndak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, inna sesungguhnya ala kulli ahli baitin, pada setiap keluarga, fi kulli amin, pada setiap tahunnya, udhiyatan, ada perintah menyembelih kurban udhiyah, wa atiro, dan kurban atiro. Apa itu kurban atiro? Rasul tanya, atadruna mal atiro? Apakah kalian ngerti apa yang dinamakan kurban atiro itu? Rasul yang menjawab sendiri, hiyallati yusamminha an-nasu ar-rojabiyah. Itu kurban rojabiyah. Jadi dulu pada tradisi jahiliyah, di bulan Rajab itu ada syariat semacam kewajiban menyembelih kurban. Baik atau tidak? Baik, tapi sayang kurban ini bukan untuk sosial. Kurban ini untuk berhala. Ini yang kontradiksi dengan Quran. Yang disembelih bukan karena
Allah. Maka jangan kaget untuk yang udhiyah jalan terus, yang atiro dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu proses. Jadi Islam itu begitu, enggak langsung haram, enggak. Pada prinsipnya oke. Setelah itu diajak diskusi, kemudian kok tahu ini wilayah syirik, baru dihabisi oleh Rasulullah. Sehingga ada sabda Nabi, la faro'a wala atiro. Tidak boleh lagi ada faro', tidak boleh lagi ada atiro. Tidak boleh ada kultur faro', tidak boleh lagi ada kultur atiro. Kalau atiro sudah kita pahami, sembelihan di bulan Rajab, yang sembelihan itu untuk kepentingan berhala. Kalau faro', kultur orang yang punya unta kok lahir pertama kali dari induknya harus dikurbankan kalau sudah poel. Itu petunjuk dari Rasulullah, petunjuk dari tradisinya jahiliyah. Laki-laki ini bukan untuk sosial, tapi untuk kepentingan berhala. Andai kan untuk kepentingan sosial, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi karena ras dengan Al-Quran, maka kultur jahiliyah ini dihabisi oleh Rasul. Itu yang saya katakan, bahwa kultur-kultur itu ada yang dijustifikasi oleh Rasul, jalan dalam syariatnya Nabi Muhammad. Tapi ada kultur-kultur yang itu dihabisi oleh Rasul, pasti nanti berseberangan dengan masalah akidah. Kultur yang berlanjut, misalnya tradisi zaman jahiliyah, kalau dikaruniai anak ngadakan syukuran. Wujudnya apa? Disembelihkan kurban, terus darahnya ditaruh di tempayan. Kemudian apa? Bayi yang lahir ini digunduli, kemudian darah dari binatang kurban ini dilumurkan di atas kepala bayi. Namanya kultur tademnya, kultur pendarahan, dari kata dima. Islam datang, darah itu najis, sehingga apa? Diislamisasi, diganti dengan zafaron. Kulturnya jalan, nyembelih kurbannya jalan, tapi karena darah itu najis, diganti zafaron, kunyit yang diparut, kemudian diperes, cairannya dilumurkan di kepala bayi. Monggo yang ahli dalam ilmu apa ini namanya, ada apa di balik kepala ini setelah digunduli, kemudian diolesi dengan sarinya apa? Kunyit. Saya baru dapat bocoran. Oh, itu bagian dari kompres lah. Oh, itu mengandung vitamin E lah. Sehingga konon kalau itu benar membuat rambut ini apa? Subur. Misalnya begitu. Dulu kita hanya ikut-ikutan, tapi baca dikit-dikit ketemu. Karena ketika diuner dulu, hadis-hadis yang gini ini saya sampaikan ke dosen-dosen, tolong hadisnya sahih, silakan diteliti. Nah, itu sebabnya putri saya ketika lahir, saya gunduli, saya kasih
za'faron. Alhamdulillah kalau tahu panjenengan rambut putri saya ya kayak emeron begitu. Kalau enggak ya kayak sunslick begitu. Enggak kayak rambut bapaknya Jibrak kayak Don King gitu. Itu ceritanya. Jadi hikmahnya nanti akan diketahui. Awalnya kita hanya sami'na wa ata'na. Insya Allah dibalik namanya wahyu kebenarannya mutlak akan ditemukan sekian hikmah dari syariat. Dengan adanya kajian yang tematik begini, akhirnya apa? Yang dinasar hanya atirohnya, berarti udhiyahnya tetap jalan. Kebetulan wujudnya itu adalah perintah. Asal perintah hukumnya apa? Wajib. Begitu. Monggo nanti dalil-dalil yang lain dikaji sendiri untuk menghemat waktu, Pak. Gitu. Kalau diterangkan semua habis waktunya gitu. Ada komentar mungkin, ada pertanyaan, silakan. Monggo, silakan. Ini pakai mic biar masuk suaranya gitu. Masalah kurban Ustadz ya. Kalau kita merujuk ke surat Al-Hajj 37. Apa itu? Surat Al-Hajj 37. Yang artinya seperti ini. Daging, darah dan hewan, daging hewan kurban, darah sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah kecuali ketakwaannya. Terus gimana Ustadz? Banyak tradisi orang-orang itu hanya kurban ikut-ikutan itu Ustadz. Terima kasih. Mohon ayat seperti ini jangan dibuat nanti proposal. Dalam proposal Allah itu tidak menerima darahnya, dagingnya gitu ya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. La yanalallahu luhumuha wala tima'uha walaki yanalat taqwa minkum. Tolong ini jangan dijadikan proposal untuk apa? Minta kurban. Kalau ini nanti jadi proposal sing dilihat Allah duduk dagingnya. Nek ngono kurban sing kuru-kuru wae gitu. Ndak. Kalau ingin kurban itu cari yang baik. Itu nanti untuk kendaraan kamu di hari kiamat. Begitu. Nanti kalau sudah bayar, sudah nyerahkan, baru diingatkan. Teman, terima kasih. Kambing sampean memang paling gede. Sapi sampean memang paling lemu. Diingatkan ayat ini biar nanti tidak ada sombong gitu loh. Diingatkan bahwa yang sampai itu bukan karena dagingnya tetapi karena ketakwaan. Bareng binatang kurban dikiring wede dhewe ngomong nang kancane, "Telon, kambingku paling gede, Bro." Ojo gitu loh. Karena nanti yang sampai kepada Allah bukan dagingnya tetapi ketakwaan. Gitu etikanya begitu. Jadi nasihat ini setelah berkurban tolong diingatkan mbok ya yang ikhlas. Karena yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Begitu Bapak. Sama dengan menggunakan ayat. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Itu nasihat bagi teman-teman yang berhasil dengan tombaknya itu sampai mematikan Jenderal Malebeh gitu. Tuh gara-gara tombakku mati jenderal. Ojo. Dinasihati, wa ma ramaita, bukan kamu yang melemparkannya. Id ramaita, saat kamu melontarkannya,
Walakinallaha roma. Allah yang melemparkannya sampai bisa mematikan jenderal. Tidak ada sombong, Pak. Tidak ada sombong. Tapi sebelumnya, waduh, harus dilempar jenderal itu, Pak, gitu. Bagaimana harus dilempar, bagaimana harus berupaya semaksimal mungkin biar mati di tangan tombak kita, gitu, Pak. Jadi kenapa kalau menggunakan ayat tadi tetap harus ada ikhtiar. Jangan sampai jenderalnya di timur, wis tombakku tak lempar ke utara, nanti kalau menghendaki lah Melayu dewi, enggak gitu. Tetap musuhnya di timur, ditembakkan ke arah timur. Ini bisa mematikan, bukan kita yang membunuh, Allah yang membunuh. Tidak ada sombong kita. Kira-kira begitu, Pak. Baiklah. Sekarang coba yang mengatakan hukumnya sunnah itu gimana? Saya biasanya menganalisa dulu. Menganalisa dalil orang yang mewajibkan. Kira-kira dalil ini akurat enggak gitu, valid enggak gitu. Dimulai misalnya ayat fasholli li rabbika wanhar. Ternyata ada asbabun nuzul, indah. Belajar Quran pakai asbabun nuzul. Belajar hadis pakai asbabul wurud, enak. Nanti lebih valid pemahamannya. Ayat ini ternyata merespon cara udhiyah tempo dulu. Jadi yang namanya menyembelih udhiyah itu bukan ketika kita jiwadak sama Rasul saja. Enggak. Kita zaman Rasul sebelum haji sudah terbiasa menyembelih kurban. Sejak dulu kita sudah punya 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebelum haji. Karena syariat haji itu dialamatkan kepada dulu Nabi Ibrahim terus berkelanjutan sampai nanti Nabi Isa, baru nanti datang Nabi Muhammad, kok dijustifikasi. Maka syariat Rasul terdahulu jadi syariat kita, bukan hanya masalah kita berhari raya udhiyah, termasuk khitan itu dulu mulai Nabi Ibrahim. Kemudian ditakrir oleh Rasul, akhirnya menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Puasa dulu Nabi Dawud ada, ditakrir oleh Rasul, maka kita pun boleh menjalani puasa Daud. Misalnya begitu. Lah dulu sebelum ayat ini turun, prosesi menyembelih kurban, ayo kita beleh dulu, kita masak, kita nikmati, habis itu ayo kita sholat hari raya Idul Adha. Gitu dulu itu. Muncul sekarang bimbingan dari Allah, kebalik. Ke depan bukan begitu, tetapi apa? Sholat dulu baru menyembelih kurban. Sehingga fasholli di sini artinya sholat apa? Hari raya Idul Adha. Kemudian sembelihlah kurban. Maka Rasul mendeklarasikan
Siapa yang menyembelih setelah sholat harus mengulangi penyembelihan. Itu ceritanya, karena merubah kultur itu tidak gampang, Pak. Awalnya menyembelih, kemudian sholat dirubah, sholat dulu kemudian menyembelih, itu nggak gampang. Maka muncul deklarasi dari Rasul, siapa yang menyembelih dulu sebelum sholat supaya menyembelih lagi setelah apa? Sholat. Datang ketua suku menghadap Rasul. Rasul izinkan untuk saya menyembelih dulu baru menikmati sholat. Ditanya Rasul, kenapa? Alasannya, umat saya ini tidak mau keluar kalau nggak dibeli nasi. Nah, gitu loh. Apa kata Rasul? Boleh untuk kamu, tidak boleh untuk yang lain. Indah kalau ngaji hadis secara tematik begini, Pak. Ini mempertajam bahwa ayat ini fasholli di sini bukan sholat wajib, tetapi sholatlah hari raya Idul Adha, kemudian barulah sembelih apa? Kurban. Nah, kalau pemahamannya begini, kalau gitu fasholli ini hukumnya apa perintah ini? Sholatlah hari raya Idul Adha, hukumnya apa? Sunnah toh? Kalau gitu wanharnya mestinya juga harus sunnah. Oh, ini namanya senjata makan tuan, gitu loh. Jadi kalau menggunakan hadis ini, justru hadis ini menjelaskan wanhar tidak mungkin hukumnya wajib, tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Fasolinya sendiri hukumnya sunnah. Mestinya wanharnya juga hukumnya apa? Sunnah. Yang tidak ridho, monggo sampai ngomong. Mungkin ada yang nggak cocok saya Ustadz, mumpung ketemu ojo nggeruneng ono mburi. Itu ceritanya. Ini namanya wilayah pemahaman, Mbak. Bisa benar, bisa salah. Nah, kemudian hadisnya Abu Hurairah, ternyata hasil penelitian hadis ini mauquf. Mauquf itu tambahan anna Rasulullah ini bermasalah, mestinya tidak ada. Kalau gitu ini murni ungkapan Abu Hurairah. Tinggal diskusinya, ungkapan Abu Hurairah bisa ndak dijadikan sumber hukum. Biasanya Muhammadiyah ndak mau pakai kecuali hadis. Teman salafi biasanya pakai asar gitu, Wah. Maka jangan kaget, sering beda. Itu ceritanya. Dan terdapat kendala matanya. Apa matanya? Mankana itu individu. Padahal kurban udhiyah bukan individu, tetapi kolektif. Nah, ini kendalanya. Kalau bukan wahyu, pasti benturan. Satu sisi ada baik, sisi yang lain bermasalah. Dalam kajian teks lagi, apa korelasinya orang kaya tidak menyembelih kurban dengan sholat? Tidak ada korelasinya. Orang kaya raya tidak nyembelih kurban, dia ikut sholat hari raya Idul Adha, syarat dan rukunnya dipenuhi, sah atau tidak?
Tidak ada korelasinya, gitu. Dua substansi yang tidak ada apa? Korelasinya. Kalau kesempurnaan sholat kesempurnaan wudhu, benar ada korelasi. Karena apa? Wudhu itu salah satu syarat apa? Sholat. Misalnya begitu. Nah, dari kajian matan bermasalah, dari kajian sanad juga bermasalah. Sudah habis waktunya, Pak. Mohon maaf, saya ditunggu di tempat lain. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.